Syekh Abdul Qadir Jilani berguru kepada Ahmad Ad-Dabbas. Nggak ada yang nggak berguru. Antum aja yang sok-sok hebat nggak berguru, ya. Hebat amat itu nggak berguru. Buat tarekat sendiri ya. Buat manjat sendiri ya silakan. Man la syaikha lahu la yuflih abadan. Siapa yang tidak berguru tidak akan pernah sukses selamanya. Siapa yang belajar bahasa Inggris nggak berguru nggak akan sukses berbahasa Inggris. Siapa yang tidak berguru untuk bahasa langit, dia tidak akan bisa berbicara dengan bahasa langit. Itu bahasanya ya, horornya kira-kira begitu. Malaikat itu kan makhluk langit. Jika karakter mereka mau kita pinjam, makanya bahasa-bahasa mereka kita harus pahami. Bahasanya bukan bahasa mulut. Ya. Maka wajib seseorang itu berguru bertarekat ketika mau tazkiyatun nafs. Nggak bisa pengajian kita begini Bapak. Ini cukup untuk keilmuannya. Setelah diilmui baru masuk kepada prakteknya. Beda orang, beda masalah. Ada sahabat Nabi datang mengatakan, "Ausini ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, tolong ajarkan aku. Apa kata Nabi? La taqab, jangan marah. Wahai Rasulullah, aku pengen yang lebih. Apa kata Nabi? Jangan marah. Sampai 3 kali. Falakal jannah, pasti masuk surga. Datang orang lain bertanya, "Wahai Rasulullah, apa amalan terbaik?" Nabi menjawab, "It'amut ta'am," kamu memberi makan. Datang orang yang lain, "Wahai Rasulullah, apa aman paling tinggi?" Nabi mengatakan, "Al-imanu billah," percaya kepada Allah. Berarti beda orang, beda cara. Inilah dalil kenapa thariqah itu banyak. Paham? Ustadz saya pusing, kenapa di sono ada Tijaniyah, di sono ada Idrisiyah, di sono ada Naqsyabandiyah, di sono ada Samaniyah, di sono ada Syadziliyah, di sana ada Qadiriyah. Kenapa? Memang dari nabinya sudah begitu. Antara Sayyidah Aisyah beda thariqah dengan Sayyidah Juwairiyah dan Safiyah. Sayyidah Aisyah thariqatnya thariqat ma'rifat, ngaji. Sayyidah Safiyah thariqatnya thariqat zikir. Makanya Sayyidah Safiyah dan Juwairiyah dia punya biji-biji 4.000 dan Nabi tidak pernah membid'ahkannya. Nabi cuma melihat orang ini istrinya sudah naik makom, maka ada zikir yang ngitung, ada zikir tanpa menghitung. Nggak seperti kelompok sebelah bilang ini menghitung bid'ah. Nggak ada di lafaz hadisnya bid'ah. Malah Nabi biarin itu ya. Sedangkan Sayyidah Aisyah thariqahnya ngaji. Maka Aisyah itu kalau di rumah debat mulu. Debat sama Nabi. Masa sih Rasulullah terturun lagi ayat. Jadi karena Aisyah itu banyak ilmu turun. Jadi kadang-kadang Ustadz Kiai ini kalau punya istri cerewet dikit bersyukur, nanti ilmunya keluar. Apalagi wali ya, wali itu ujian paling beratnya istrinya sendiri. Serius. Ya. Waliullah itu ujian pertamanya istrinya. Antum tahu Sayyidina Umar itu waliullah bukan? Waliullah bukan? Ada yang meyakini Umar bukan wali, pasti Syiah. Sayyidina Umar di rumah itu dikata-katain bininya. Ente ini wali, kira-kira begitu. Masa Amirul Mukminin begini? Enggak beres terus umat. Dikata-katain bininya. Dia pasrah aja, dibiarin aja. Bukan berarti Umar gak ada harga dirinya. Itulah cara Umar yang biasa ngata-katain orang di luar. Sekarang dia terima gak dikata-katain sama bininya sendiri? Apa perasaannya dikata-katain oleh orang dekatnya sendiri? Umar berhasil melewati itu. Pantas harus jadi wali. Antum ini beda dikit paham sama bini udah tengkar, udah minta cerai. Udah langsung bilang, kamu ini menentang Allah dan Rasulnya. Yang ditentang ente, bukan Allah dan Rasul. Jangan bawa-bawa pemahaman kita satu level dengan Allah dan Rasul. Pemahaman kita ini bisa salah. Allah dan Rasul tidak pernah salah. Istri suka posting dirinya, jangan langsung dihardik. Pelan-pelan, dek. Setiap nikmat itu pasti ada yang iri. Kamu begini ntar ada yang iri, urusan dia. Ntar lama-lama pasti ada yang ngecengin ke cewek, ya, istri kita tuh, atau pasangan kita, atau adik kita, atau teman kita. Nanti dia sadar sendiri. Lama pelan-pelan aja. Kamu kalau tidak take down itu foto, video, saya jatuhkan talak 1. Gak begitu caranya. Gak begitu caranya. Allah aja pelan-pelan mendidik nafs. SP1, ya kan? Wahai nafs, wahai jiwa, aku siapa, engkau siapa. Sampai yang ketiga baru dididik, dikasih ancaman. Gak dikasih makan. Begitu caranya. Jadi jangan main SP aja baru ngaji berapa kali. Baru santri kilat, belum santri beneran. Udah berlaku aja kayak santri ya. Antum belajar thariqatnya sih bagus, antumnya nggak bagus. Jangan bawa-bawa kemurnian thariqat itu menjadi standar kita. Ya.
Man zayyana zahirahu bil mujahadah, hassanallahu sarairahu bil musyahadah. Guru Imam Abul Qasim Al-Qushairi, namanya Abu Ali Ad-Daqqaq. Abul Qasim Qushairi ini punya murid Abu Ali Al-Farmadi. Abu Ali Al-Farmadi punya murid namanya Ghazali dan Yusuf Al-Hamadani. Yusuf Al-Hamadani umurnya panjang, ilmunya sama dengan Ghazali. Yusuf Al-Hamadani punya murid namanya Imam Abdul Khaliq Al-Judawani, melahirkan nanti Thariqat Naqsyabandiyah di Uzbek. Di Baghdad dia punya murid Abdul Qadir Jilani, muridnya mendirikan Thariqat Al-Qadiriyah. Makanya Qadiriyah Naqsyabandiyah ini gak boleh tengkar, Pak. Ini saudaraan, karena syekhnya ke atas ketemu. Ya. Kakek gurunya namanya Abu Ali Ad-Daqqaq menurunkan sebuah rahasia. Kenapa kita mesti mujahadah? Man zayyana zahirahu bil mujahadah. Siapa yang menghiasi dirinya, menyibukkan dirinya yang zahir. Yang zahir ini puasa, banyak rukuk sujud, banyak tobat, banyak menempa diri jiwanya, maka Allah akan sempurnakan, indahkan sirnya. Hassanallah sarairahu bil musyahadah. Allah akan bukakan jiwanya dengan menyingkap sesuatu tentang dirinya. Dan syukur-syukur sampai kepada musyahadah, memandang kepada nama Allah, fi'il perbuatan Allah, sifat Allah, syukur-syukur Allah, tunjukkan ihsan, bertemu dengannya. Maka orang-orang yang tidak sibuk mendidik dirinya karena dia tidak punya guru, orang-orang ini tidak akan pernah sampai kepada Allah. Kenapa? Mikir, ini antum kalau nggak punya guru, mandang zikir 100 aja lama. Tapi kalau punya guru, jangankan 170 ribu aja dijabadin. Coba aja kalau punya guru. Sekarang coba sebut zikir 70 ribu, kebayang berat gak? Jangan 70 ribu. Kita bilang zikir ya pagi sore 1000, antum pasti langsung kabur. Ya, tidak boleh ikut kajian saya kecuali paginya dan sorenya zikir 1000. Pasti gak ada yang datang. Atau doa. Ya. Itu zikir. Nah, nanti ada bab setelah ini, insya Allah di bulan depan kalau umur kita panjang. Pengurus mintanya 2 kali. Tapi kalau 2 kali sayanya nggak kuat ya. Semoga nanti ada waktu. Nanti ada bab tentang zikir. Jadi jangan langsung ke zikir, mujahadah dulu diri baru masuk ke zikir. Semua ulama ahlullah sepakat jalan menujunya dimulai dengan mujahadatun nafs, melawan diri sendiri. Tadi udah paham? Di dalam mujahadah ada apa? Tazkiyatun nafs. Dalam tazkiyatun nafs ada apa? Taubat. Maka at-taubah bidayatut thariq ila Allah. Taubat itu spirit dari tazkiyatun nafs, adalah awal dari membuka jalan menuju Allah. Siapa yang tidak mulai dari jalan ini, maka dia tidak akan sampai kepada Allah. Maka tolong hati-hati hijrah. Hijrahlah fikrah dengan pemahaman yang benar. Hijrahlah mazhab dengan mazhab yang sahih. Hijrahlah thariqah. Dari thariqah nyalahin orang, serang nyalahin diri sendiri. Dari thariqah memandang aib orang, memandang aib diri sendiri. Disebutkan di kitab ini bagian terakhir yang mau kita katakan. Orang yang di dalam dirinya masih ada aib, pasti memandang orang lain dengan aib. Ini rumus. Man kana fi nafsihi aibun yara fi ghairihi aiban. Siapa yang melihat dirinya, melihat yang tidak melihat dirinya punya aib, yang tidak sadar ada kesalahan dalam dirinya, pasti dia akan menyalahkan yang lain. Maka saya ini banyak aib. Makanya saya masih sering nyerang-nyerang kelompok sebelah ya. Tapi kita, kenapa nyerang kelompok sebelah? Karena kita diserang bertubi-tubi setiap hari, setiap saat. Maka ini wajib hukumnya, karena hukumnya difa'un nafs, memperjuangkan pemahaman kita yang kita terima dari masyayikh yang bersanad kepada Rasulullah. Insya Allah bukanlah aib. Menurut antum, aneh ketika Rod mengkritisi kelompok sebelah yang mengkafir-kafirkan pelaku tawassul, yang membid'ahkan amalan kita, menurut antum itu sibuk dengan aib orang atau gimana? Enggak, saya tidak meniatkan itu. Saya ketika menanggapi kelompok yang menyalah-nyalahkan ulama kita, saya meniatkan untuk memperkuatkan diri kita dan jamaah kita. Ya, bukan mau cari-cari lawan. Mereka yang cari lawan. Kita dari dulu ibadah tenang-tenang aja kok ya. Maulid tenang-tenang aja, zikir tenang-tenang aja. Tiba-tiba mereka datang nyalah-nyalahin. Sekarang kita ngomong membalas, mereka tuduh memfitnah. Benar nggak? Berarti yang playing victim siapa? Itulah sikap psikopat ya, manhaj psikopatiyah. Nauzubillah min dzalik. Gak pernah masalah ya. Gak pernah melihat diri ini bermasalah. Baik, cukup Ustaz. Dan teman-teman, di ujung kita katakan tidak ada orang yang aman. Kenapa?
Karena qalbu hamba baina isba'ain min asabi'ir rahman. Di antara jari-jari Allah. Kalau ini jari, kan bebas-bebas mau dia apa-apain. Maka jangan pernah merasa sok suci. Ya. Setiap hari antum harus menuduh diri sendiri, bukan menuduh orang lain. Maka ciri-ciri orang yang sudah lolos tazkiyatun nafs level 1, dia sudah mulai menuduh, jangan-jangan aku nih yang masalah. Ya. Maka di akhir beliau mengatakan, apa kata beliau? Al-mujahadah aslun min usulit thariq as-sufiyah. Mujahadah itu adalah pokok ajaran sufi. Wa man haqqaqal usul nalal usul. Siapa yang membaguskan usulnya, pokoknya, dia akan tangguh cepat sampai kepada tujuannya. Wa man tarakal usul hurimal usul. Siapa yang goyang pondasinya, usulnya, pokoknya, dia tidak akan pernah sampai. Biarlah mesin mobil kita, ya mesin lama yang penting jalan, daripada mesin baru nggak pernah jalan. Biarlah mobil tua tapi bertahap, ya. bertahap sampai, daripada mobil bagus tidak pernah diajak berjalan. Ya. Maka tubuh ini mari diajak mujahadah. Mulai hari ini mujahadah, zikir pagi, zikir sore, cari guru, cari syekh mursyid yang bisa mendidik jiwa kita, yang dia juga tidak pernah menyalahkan orang lain, yang dia fleksibel seperti Nabi. Jika orang ini datang diajarkan dengan zikir A, jika orang ini datang zikirnya A tapi jumlahnya tidak sebanyak B, jika orang ini datang kemudian beliau pun lebih fleksibel. Begitulah ciri-ciri al-mursyid kamil mukammil. Dia bisa memahami muridnya, bukan pengen dipahami muridnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.